Lur, selamat datang di Ngalor Buma Horor. Sawadikap. Cili ni hulanaka, mai cini nong poi. Nah itu tadi artinya sehat-sehat kabeh ya lur. Balik mana ambil aku Icang. Kali ini kita akan mengalor film dengan subgenre omnibus. Apa itu film omnibus? Film omnibus adalah kumpulan film pendek di dalam satu film. Bisa ada benang merah antar filmnya, bisa juga enggak. Nah di film Thailand kali ini nggak ada benang merahnya. Dulu banget pernah ngalor film omnibus juga. Video ngalor pertama kali judulnya 3AM. Sama film Thailandnya, sama serem dan jump scare-nya. Tapi mohon maaf suaraku di video itu masih belum niat lur. Maklum ya, belum biasa. Film ini berjudul Fobia 2 tahun 2009 dengan 5 film pendek di dalamnya. Ya wis kita langsung pantun aja. Mbak Kunti mudik nang Cimahi. Monggo sekecaaken. Hi. Action! Film pertama berjudul Anak Baru. Pei, remaja yang baru masuk ke sebuah kuil, dibotakin oleh biksu di sana. Pei dimasukkan oleh ibunya ke kuil karena dia selalu trek-trekan gak jelas sama geng motornya dan baru saja membuat kesalahan terbesar di dalam hidupnya. Harapannya agar Pei bisa menjadi anak yang lebih baik dan sopan. Lalu Pei mengatakan suatu hal yang sangat tidak sopan dan ibunya langsung menamparnya. Ibunya mengatakan jangan sekalipun kamu bilang bahwa ibu tidak mencintaimu. Seandainya saja kamu dari awal ikut bersama ibu, pasti semua ini tidak akan terjadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang tua Pei sudah bercerai dan selama ini Pei tinggal bersama ayahnya. Ibunya berjanji akan membawa Pei pulang jika situasi dan kondisi sudah membaik. Hari itu Pei dibawa para biksu ke suatu tempat dengan banyak sesajen di mana-mana. Ada beberapa sesajen yang ditaruh di tempat yang sangat tinggi. Biksu senior mengatakan jika masyarakat di sana sangat percaya dengan mitos dan sesajen-sesajen itu dipersembahkan untuk ritual hantu lapar. Malam harinya karena Pei kelaparan, dia nekat mencuri makanan di sesajen itu. Wah salah ente Pei nyolong-nyolong sesajen. Biksu yang melihat hal tersebut meminta Pei mengembalikannya karena itu persembahan untuk hantu lapar. Selain itu Pei juga harus mengikuti ajaran Buddha, di mana hari itu dia harus berpuasa. Tapi karena Pei pada dasarnya memang bandel, dia pergi lagi dong ke tempat sesajen buat nyolong makanan. Dan akhirnya tanpa sadar Pei telah diganggu semalaman dan ada luka di tangannya. Pagi itu para biksu kembali melewati tempat sesajen dan betapa kagetnya mereka melihat pohon persembahan telah roboh. Dan itu adalah pertanda buruk, di mana para biksu percaya bahwa hantu lapar akan terlahir kembali di dalam jiwa yang terkutuk. Saking ketakutannya Pei sampai mimpi buruk. Pei pun memutuskan pergi dari sana, tapi biksu melarang karena Pei harus menyelesaikan urusannya dan menginap semalam lagi di sana. Pei nggak peduli dan tetap nekat kabur dari sana, sampai akhirnya biksu lainnya menemukan Pei dan memaksa dia untuk kembali. Biksu itu membawa Pei ke dalam gua yang biasa dipakai untuk meditasi. Pei diminta merenungkan kesalahannya di masa lalu dan berdoa agar bisa diberi ampunan. Biksu ini memberikan mantra perlindungan ke Pei, lalu Pei pun kembali mengingat kejadian di masa lalu. Ternyata Pei dan teman geng motornya telah iseng melempar batu ke arah mobil yang melintas dan tanpa sengaja menyebabkan pengemudi mobil tersebut tewas, di mana ternyata pengemudi itu adalah ayahnya sendiri. Tiba-tiba lilin di sana mati dan terdengar suara mengerikan. Pei pun langsung kabur dari sana, tapi hantu lapar terus mengejar. Di lain tempat para biksu sedang berdoa. Mereka sudah tahu bahwa Pei akan mendapatkan karma dari apa yang sudah dia perbuat. Pei yang tidak percaya hantu menguatkan dirinya dan akhirnya menantang hantu lapar dengan terus melemparkan batu ke arahnya. Tapi batu kembali menghantam wajahnya berkali-kali dan inilah karma yang didapatkan oleh Pei. Pei berusaha menelpon ibunya dan meminta maaf atas semua kesalahannya, tapi semuanya sudah terlambat.
kuat. Suara P sama sekali tidak terdengar oleh ibunya. Lalu sesuai perkataan biksu, hantu lapar akan terlahir kembali di dalam jiwa yang terkutuk. Dan itu adalah jiwa P. Film kedua berjudul Penjaga, mengisahkan anak motor bernama Artid. Dia baru kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Ada luka cukup dalam di kakinya yang menyebabkan kakinya jadi mati rasa. Dia diinapkan di kamar untuk 3 pasien. Suster bilang kasur di sebelah kirinya kosong, sedangkan di sebelah kanannya ada pasien mbak-mbak tua. Keluarga Artid masih di luar negeri dan baru bisa sampai ke rumah sakit besok pagi. Ngelihat adegan suster di rumah sakit gini kayak sering lihat di mana ya? Anehnya saat suster memasukkan jarum ke kulit Simba, terlihat tato yang misterius di tangannya. Dan jarum suntiknya juga tidak kuat menembus kulitnya. Saat suster sudah pergi, Artid yang penasaran dengan pasien di sebelah mencoba mengintip. Tapi tiba-tiba... Ternyata Simba sudah dalam kondisi yang sangat kritis dan yang datang bukan keluarganya melainkan beberapa murid-muridnya. Entah Simba ini guru di perguruan ilmu apa. Lalu setelah itu murid-muridnya memberikan makanan dan membacakan doa-doa aneh. Saat tengah malam, Artid terbangun karena TV tiba-tiba menyala. Artid yang masih kepo mencoba mengintip kembali. Ngapain ente ini masih ngintip itu ngapain? Suster jaga malam pun datang dan melihat Artid yang berhalusinasi sedang dicekik. Suster itu bilang jika mbak-mbak di sebelah kondisinya sangat kritis. Dia nggak mungkin bisa bangun apalagi berjalan. Jadi Artid nggak perlu berpikiran kemana-mana. Artid ingin pindah ke ruangan lain, tapi suster bilang dia tidak bisa pindah malam itu karena semua ruangan sudah full. Lagi pula besok Artid juga sudah diizinkan pulang oleh dokter. Udahlah ya, si Artid berdoa terus sepanjang malam. Lalu tirai pemisah antar pasien perlahan-lahan terbuka. Lagi-lagi Artid berhalusinasi sedang dihantui sampai dia terjatuh dan berusaha merangkak keluar ruangan. Suster pun datang kembali dan Artid terpaksa dibius karena masih memberontak dan halusinasinya juga semakin parah. Lalu saat Artid sudah terbangun, keesokan paginya Simba sudah meninggal. Terlihat Artid yang sudah sembuh dan anehnya sekarang dia bersikap sangat kasar dan arogan. Di akhir film terlihat Artid yang dibawa oleh murid-muridnya Simba. Seluruh pegawai rumah sakit juga tunduk dan hormat kepadanya. Jadi bisa disimpulkan lur, kejadian muntah darah sebelumnya karena Simba sengaja menukarkan jiwanya ke tubuh orang yang masih muda. Dan sasarannya dari awal ya memang Artid. Sepertinya Simba ini adalah orang sakti yang dihormati dan mungkin dituhankan oleh para pengikut-pengikutnya. Bahkan seluruh pegawai rumah sakit di sana yang ternyata juga pengikutnya sengaja menumbalkan Artid untuk dijadikan tempat bersemayam Simba agar dia bisa hidup kembali. Buyar, belum dong, baru film kedua. Lanjut kita ke film ketiga. Film ketiga berjudul Backpacker. Sepasang backpacker asal Jepang sedang mencari tumpangan dari mobil-mobil yang lewat untuk pergi ke Bangkok. Karena tidak ada yang mau berhenti, mbak-mbak ini pun terpaksa membuka bajunya agar mereka mau berhenti. Bagus. Tapi karena masih belum berhasil, cara terakhir adalah dengan memperlihatkan uang. Dan sebuah truk kontainer akhirnya berhenti. Ada 2 orang di dalam truk ini, supir dan rekannya bernama Joy. Meskipun Joy nggak setuju, tapi supir mengizinkan mereka untuk masuk, asalkan mereka tetap membayar. Saat dalam perjalanan, supir mendapatkan telepon dan tiba-tiba dia berteriak. Berkali-kali dia ditelepon kembali, tapi HP nggak diangkat dan malah dibanting. Mulai panik lah ya kan 2 backpacker ini lur. Dan yang lebih anehnya, ada bunyi gedor-gedor sangat kenceng dari dalam kontainer truk tersebut. What's back? Hey, what's back? Hip. Dalam kondisi yang sangat emosi, supir pun tiba-tiba membelokkan truknya untuk pergi ke tempat yang sepi, lalu berhenti dan mengecek isi kontainernya, yang ternyata di dalamnya
Mereka berdua sangat panik dan kebingungan karena semua orang di dalam kontainer tiba-tiba sudah mati. Supir pun meminta Joy untuk membantu mengeluarkan semua mayat itu dari kontainer. Joy yang penasaran menusuk salah satu perut mayat untuk mengambil semacam serbuk obat yang ternyata obat itu sudah keluar dari bungkus plastiknya. Film pun flashback saat orang-orang dalam kontainer dipaksa menelan obat yang terbungkus plastik. Tujuannya sudah jelas agar obat-obat itu bisa diselundupkan tanpa ketahuan. Tapi sayang plastik obat sudah hancur duluan di dalam tubuh mereka dan mengakibatkan semua orang tewas karena mengonsumsi obat yang terlalu banyak sekaligus. Saat dalam kepanikan, kedua backpacker yang melihat banyak mayat di mana-mana langsung mengambil pistol supir dan menodongkannya. Tapi tiba-tiba reaksi dari obat tersebut akhirnya muncul. Joy langsung mengambil pistol yang terjatuh dan karena supir sudah menjalankan truknya, mereka berdua lari mengejarnya agar bisa lolos dari kejaran zombie-zombie tersebut. Saat dalam perjalanan, truk tersebut terguling dan terdengar suara jeritan supir yang diserang oleh zombie-zombie tadi. Joy pun mencoba membuka pintu truk saat keadaan dirasa sudah aman dan mengecek keadaan sekitar. Mbak Jepang yang masih ketakutan melihat ada mayat bocil yang baru terbangun. Tapi ternyata dia hanyalah bocil normal karena tidak ada perubahan di mata dan perilakunya. Joy melihat supir sudah tewas. Joy pun berusaha melambaikan tangannya ke sebuah mobil yang berjalan mengarah ke mereka. Tapi mobil tersebut tidak terkendali karena ternyata hanya ada potongan tangan yang masih nyangkut di persneling. Itu artinya zombie-zombie tadi sudah berkeliaran kemana-mana dan menyerang supir mobil itu. Lalu saat Joy membalikan badan, dia melihat mata bocil yang berubah menjadi putih. Ternyata bocil itu juga dipaksa memakan obat tersebut. Joy akan membunuhnya sebelum dia benar-benar berubah menjadi zombie. Tapi mbak-mbak Jepang yang merasa bocil itu baik-baik saja malah melindunginya dan akhirnya menembak Joy. Setelah itu mereka berdua pergi dari sana. Keputusan yang sangat salah. Keesokan paginya saat mereka sedang menunggu kereta melintas, tiba-tiba film keempat berjudul Mobil Bekas. Nak, seorang janda beranak satu, mempunyai bisnis dealer mobil. Dia menjual mobil-mobil bekas yang disulap agar kembali seperti baru. Sepasang suami istri yang mau beli bertanya, apakah mobil ini pernah kecelakaan? Oh enggak, santai aja bule, mobil ini cuma dibuat belanja sama ibu rumah tangga. Itu coba lihat, kilometernya aja nggak sampai 20.000, katanya si Nak. Sampai akhirnya datanglah mak-mak yang marah-marah karena merasa ditipu. Dia bilang jika mobil yang telah dibelinya adalah bekas kecelakaan. Bahkan anaknya hampir mati gara-gara mobil itu. Nak pun heran kenapa ibu-ibu tadi bisa tahu mobilnya bekas kecelakaan. Padahal karyawannya sudah memperbaiki, mendempul dan mengecat dengan sempurna. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi klakson mobil terus-terusan. Yang ternyata kaget nggak ente? Mampus. Tapi kok abis gitu bunyi klakson lagi ya kan? Padahal anaknya Toy. Nak sudah biasa memperbaiki mobil-mobil bekas kecelakaan, tapi masalahnya dia memang gak jujur ke customer sejarah mobil tersebut. Terlihat dari CCTV ruangannya, Toy masih main di area mobil. Lalu security di sana izin pulang sebentar karena istrinya kehilangan kunci apartemen. Anehnya setelah itu Toy tidak terlihat di CCTV. Nak pun mencoba mencari dan memanggil-manggil anaknya, tapi Toy tidak menjawab. Nak yang mulai panik mengambil semua kunci untuk mengecek satu persatu mobil di sana.
Tiba-tiba penjual karangan bunga datang dan menawari Nak. Nak heran kenapa dia bisa masuk dan langsung mengusirnya dari sana. Nak pun mencoba memutar rekaman CCTV untuk mencari keberadaan Toy. Awalnya Toy main-mainan mobil remote control biasa aja, tapi setelah itu dia kayak dipanggil seseorang. Dan bener aja Toy menghampiri salah satu mobil. Yang anehnya ada orang di kursi pengemudi. Udah pasti bukan orang ya kan lur. Karena setelah itu Toy masuk ke dalam mobil dan gak keluar-keluar lagi. Nak pun langsung menghampiri mobil tersebut. Bukannya Toy yang ditemukan, malah mak-mak bertubuh gemuk. Dan ternyata คุณคะคุณเป็นอะไรอะ dalam ketakutan, Nak melihat mobil mainan anaknya dan mengikutinya. Sampai akhirnya dia melihat bocil yang terjepit di roda mobil. Setelah itu Nak benar-benar melihat anaknya Toy. Tapi saat mengejarnya, Nak malah terkunci di dalam mobil. Setelah keluar dari mobil, Nak melihat semua mobil di sana kondisinya sudah hancur seperti baru kecelakaan. Nak pun sadar jika hantu-hantu tadi adalah korban-korban kecelakaan mobil-mobil di sana, termasuk si penjual karangan bunga. Nak tidak bisa menyalakan mesin mobilnya. Beberapa kali dia mendengar suara gedor-gedor dari mobilnya, tapi entah dari mana suaranya. Lalu lagi-lagi mesin mobilnya merebet dan terlihat tetesan darah dari kap mobil serta ada sepatu Toy terjatuh di bawahnya. Ternyata Toy ada di dalam kap mobil dalam kondisi yang sudah tewas mengenaskan. Itulah kenapa tadi Nak mendengar suara-suara gedoran dari mobilnya, di mana suara-suara gedoran itu berasal dari Toy yang kesakitan saat mesin dinyalakan. Film kelima berjudul Adegan Terakhir, menceritakan tentang para pembuat film yang sedang syuting film horor. Beberapa kru filmnya adalah Shin, Ter, A dan juga Puak. Lalu aktris utamanya adalah Marsha. Mereka harus mengulang adegan Marsha ketakutan, tapi kok malah jadinya begini. สงสารฉันเถอะพ่อปล่อยฉันไปไม่ Mereka pun beristirahat dan ketika Marsha balik ke ruang make up, pemeran juga dong ternyata. Krik! Dia bernama Kate. Saat A bertanya-tanya tentang peran Kate di film ini, Kate batuk-batuk parah dan terlihat kondisinya yang sangat tidak sehat. Allahu Akbar, serem banget make upnya sumpah. Di adegan terakhir film ini, Kate diminta keluar dari lorong gelap dengan rambut terurai ke depan. Ter dan E menyarankan untuk membiarkan Kate beristirahat karena dia sedang sakit. Tapi ini udah nanggung, kata Puak. Kate pun juga ingin syuting tetap dilanjutkan dan adegan terakhir pun dimulai. Action! Kate dibawa ke rumah sakit dan dokter meminta E menunggu di luar. Karena Kate nggak bisa melakukan syuting, mereka pun menyarankan Pak Sutradara mengubah endingnya. Shin menyarankan ending klasik bahwa semua orang adalah hantu, tapi itu nggak original. Lalu Ter mempunyai ide yaitu Kate ternyata bukan hantu. Wajahnya hancur dan membusuk seperti itu karena menjadi korban malpraktek. Ini malah makin nggak jelas ya kan? Sutradara pun bilang jika adegan terakhir Kate dihapuskan saja dan diganti dengan ending yang lebih natural dari Marsha. ใช่ครับรบกวนติดไว้เลย ระวังหน่อยน้องชักลึกไปละ Action! Karena Kate sudah kembali, sutradara ingin ending film kembali seperti semula. Ter, Shin dan Puak curiga kenapa Kate tiba-tiba sudah kembali. Terus kemana ya kan? Ter bertanya apakah dokter membolehkanmu pulang. Kate pun hanya mengangguk-ngangguk sambil terus terbatuk. ไปห้องน้ำหน่อย ไอ้ชิมพาน้องเข้าห้องน้ำดิ Di rumah sakit, A mencegah dokter tadi dan bertanya kondisi pasien. Dan dokter bilang jika pasien sudah meninggal. A pun langsung mengabari Shin bahwa Kate sudah meninggal, tepat ketika Shin lagi nganterin Kate ke toilet. มึงว่าไงนะไปแล้วเฮ้ย
พี่ชาครับฝั่งน้องเกดเข้าห้องน้ำด้วยครับ Shin yang sangat ketakutan langsung mengabari teman-temannya bahwa Kate sudah mati dan tanpa sengaja dia menduduki HT yang akhirnya semua kru bisa mendengar perkataannya. Di saat yang sama ternyata mic Marsha belum dimatikan. Mereka bertiga bisa mendengar percakapan Marsha dan Kate di toilet. Kate bilang jika dia ingin menyelesaikan adegan terakhirnya karena ini film pertama baginya dan mungkin juga yang terakhir. Mampus. Saat mereka bertiga kembali, semua kru film termasuk sutradara udah kabur dari sana. Puak dan Shin ingin ikut kabur juga, tapi terbilang jika mereka harus menyelesaikan syutingnya karena terpercaya jika adegan terakhir Kate tidak dilanjutkan sesuai keinginannya, Kate akan gentayangan dan menghantui mereka karena urusannya belum selesai. แล้วจะถ่ายต่อกันได้หรือยัง ต้องถ่ายหนังต่อเหรอวะเหลือแค่ฉากเดียวเองอะ Karena kekurangan kru, mereka merangkap banyak bagian termasuk Marsha, tapi lagi-lagi Kate nggak keluar-keluar dari lorong gelap. Ter pun diminta mengeceknya ke sana. Puak dan Shin tetap melanjutkan syutingnya dan meminta Marsha mengatakan dialog terakhirnya. Saat mereka akan kabur, terlihat yang sedang berjalan dan diminta segera masuk ke dalam mobil. Mereka berempat pun langsung pergi dari sana. Dalam perjalanan, yang wajahnya pucat mengatakan jika mobilnya baru saja tabrakan. Lalu ada darah keluar dari kepalanya. Ter dan Shin ini udah curiga aja nih, pasti udah mati si ini. Tapi Puak masih belum sadar. Lalu tiba-tiba Ter ngerem mendadak karena ternyata dia melihat mobil yang kecelakaan parah. Ter dan Shin langsung keluar mobil dan meminta Puak ikut keluar. ไอ้เพื่อนมึงดูนี่ดิไอเอตายแล้ว ใช่อะไร Ternyata masih hidup. Memang benar kecelakaan, tapi dia sudah keluar mobil lebih dulu sebelum akhirnya truk menabrak mobilnya dan bagian depannya hancur. Sekarang giliran Puak yang meminta Ter dan Shin kembali ke dalam mobil karena Kate ada di belakang mereka. กูแต่แรกวะไอ้ชิ้นไอ้เต๋อขึ้นรถแล้วเฮียน้ำมันหมดว่ะโอ้โหสตาร์ทไม่ติดอีก Mobil tidak bisa dinyalakan dan tiba-tiba หนูไปโรงพยาบาลหน่อยหนูหนีออกมาจากโรงพยาบาล ternyata Kate juga masih hidup. Kate melarikan diri dari rumah sakit karena ingin melanjutkan syuting. ยังไงวะ Astaga, nada deringnya gitu banget dong, Lur. Dapat telepon dari rumah sakit. Dia mendapatkan fakta bahwa dokter yang dia temui punya saudara kembar yang juga berprofesi sebagai dokter di rumah sakit yang sama. Nah, si saudara kembarnya ini pasiennya emang meninggal dan salah mengira jika adalah keluarga dari pasiennya. Jadi ternyata tidak ada yang mati dari awal. Mereka pun akan mengantarkan Kate kembali ke rumah sakit. Tapi karena mobil kehabisan bensin, mereka minta tolong ke mobil yang sedang lewat, yang ternyata itu adalah mobil Marsha. Marsha nyetir dalam kondisi yang ngantuk berat. Marsha pun jadi tidak fokus dan akhirnya sekelau. Ini artinya buyar, Lur, beneran. Ya opo film keberapa favoritnya kalian, Lur? Aman ya, nggak ada yang perlu dibahas lagi. Sebenarnya ini film sequel dari film pertamanya Forbia. Kalau film pertamanya mau dibahas, coba komen-komen di bawah, Lur. Ya wes, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk mengedit film horor, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Sawadee khap.